Jadi silakan teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, boleh komentar, boleh kasih masukan, kasih saran. Siang hari ini kita kehadiran temen nih, gitu kan, kehadiran narasumber. Beliau adalah ketua gitu dari Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang atau yang disingkat BSSMT, Daerah Sudimara Barat, Kota Tangerang. Baik, sebelum kita ketemuin langsung narasumbernya, kita lihat liputan. Mereka ke Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang belajar bagaimana mengelola sampah, yaitu botol menjadi ecobrick. Ecobrick ini akan dibikin suatu kerajinan, yaitu berbentuk tatakan pot bunga, dan bisa juga mereka bikin atau buat sebuah kursi yang sederhana dari ecobrick. Jadi ecobrick itu antara sampah botol plastik dan sampah multilayer yang berantakan itu dikumpulin dalam satu botol dan dirakit menjadi kursi ataupun tatakan bunga. Nah, teman-teman siswa-siswi dari Asukriah sebanyak 73 orang, mereka belajar di Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang untuk mengetahui dan proses sampah daur ulang seperti apa, mulai dari pilah sampah di rumah hingga menjadi produk yang bisa digunakan kembali. Nah, itulah Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang mengikuti cara-cara 3R, reuse, reduce, and recycle. Di sini kita belajar tentang edukasi bagaimana mengelola sampah dengan baik agar tidak menjadi sampah. Anak-anak yang ikut Asukriah ini diajarkan untuk bisa bagaimana mengelola sampah dengan baik agar sampah ini bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Tempatnya bagus, terus kita jadi banyak tahu. Mengajari saya kalau sampah itu masih bisa dimanfaatkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman di luar sana. Untuk kita semua. Kita perkenalkan Bang Edi Winoto atau yang lebih akrab itu dipanggil Bang Edwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Selamat siang Bang Edwin. Ya. Sehat kah? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Bang Edwin, nih kita dapat informasi Abang selaku ketua Bank Sampah, gitu kan. Saya sih pengen denger profil Abang dulu dah, gitu. Ya kan. Silakan perkenalkan nama Abang. Gitu. Nah, nama saya Edi Winoto. Oke. Dan saya di Bank Sampah ini biar gampang akrab, Oke. disingkat namanya, jadi Edwin. Tapi singkatnya itu keren Bang. Informasi nih yang masuk ke kita, Bank Sampah yang di Kota Tangerang ini udah lumayan tercium harumnya lah, gitu. Walaupun Abang bermain dengan sampah, gitu kan. Tapi saya dapat informasi gara-gara sampah juga nih Abang bisa di pesawat. Oh, Gitu. Ya kan? Sebelum ke situ gitu, saya mau nanya dulu nih, terkait dengan kapan sih Bank Sampah ini Abang dirikan? Oh, Bank Sampah kita udah kita dirikan itu hampir 5 tahun yang lalu. 5 tahun. 2021. Kurang lebih 2021. Kurang lebih 2021. Nah, kita dari lingkungan, bagaimana sih lingkungan itu biar bersih? Nah, keadaannya kan waktu itu pas COVID ya. Oh iya. Nah, kita berpikir supaya lingkungan masyarakat bersih dan teredukasi tentang lingkungan. Nah, kita bikin apa nih? Kelompok. Nah, teman-teman dari lingkungan tersebut kan, ya kita inisiasi coba Bank Sampah. Gitu, Bang. Jadi akhirnya dari situ kita belajar di bagaimana Bank Sampah sebenarnya. Kita lihat online bagaimana cara belajarnya dan cara pengolahnya. Nah, disitulah kita mulai proses penimbangan. Oke. Bang, untuk lokasi Bank Sampah apa di mana? Oh, lokasi kita kebetulan kita di Kota Tangerang, Oke. tepatnya itu di Kampung Lembang. Kampung Lembang
RT-nya RT 4 RW 8 Sudimara Barat, Kota Tangerang. Oke. Gitu. Bang, untuk lokasi itu punya abang atau gimana? Nah, itu dia. Memang kalau kita berniat baik ya, jalan tuh ada aja. Ada aja. Ada aja. Kebetulan tanah itu milik salah satu tim kita. Oke. Jadi, Salah satu anggota. salah satu anggota dan sosialnya tinggi. Ya udah, lahan kosong nggak kepake yang tadinya tempat bakar sampah. Ya kita sulap tuh jadi bank sampah. Berapa meter pun? Itu sekitar 200 meter. 200 meter. Alhamdulillah tuh di dalam perkampungan yang padat Oke. ada lahan segitu udah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa banget itu. Kesulitan orang itu sekarang, Oh iya. gitu iya. ya kan? Nah, Bang, terkait dengan kalau yang namanya bank pasti punya nasabah. Betul. Iya. Iya. Yang namanya bank pasti punya. Termasuk bank sampah ini. Nasabah bank ini, bank sampah ini dari mana sih? Nasabah kita itu ya dari warga sekitar. Warga sekitar. Warga sekitar. Oke. Nah karena mereka mikirnya, oh bank nih tempat duit, ya kan? Iya, oke. Tapi yang dikirim sampah. Oke. Akhirnya mereka tertarik tuh dengan sebelumnya kita udah sosialisasi bagaimana sih bank sampah sebenarnya. Berarti sebelum ini juga udah edukasi. Udah, tetap kita sebelum berdiri ini kita edukasi dulu nih supaya nanti pas buka ada yang nimbang gitu Bang. Betul. Gitu. Jadi sosialisasi itu penting. Awal sebelum pendirian kita sosialisasi ke masyarakat nih, ke RT, ke RW-an. Ibu-ibu ngaji, Betul. ya kan, arisan, ya kita datangin, kita ngobrol tuh bagaimana sih bank sampah. Nah akhirnya pada setuju ya udah kita jalan. Karena kan sampah emang endingnya ada di ibu ya, dalam arti di dapur. Iya, titik sampah itu timbul ya dari dapur. Dapur ya gitu. Karena begini Bang, memang kan sebenarnya masalah sampah ini masalah yang udah sangat krusial gitu ya. Betul sekarang. Abang itu berarti kan bisa membuka pola pikir gitu masyarakat yang ada di sana, bagaimana caranya memilah lah intinya. Gitu. Itu yang paling jadi kendala. Kalau abang itu kegiatan sosialisasi awal-awal itu seperti apa sih Bang gitu? Nah, sebelum kita mulai bank sampah, kita izin dulu Bang ke lingkungan setempat, ke RT, ke RW. Nah, nanti setelah RT RW setuju, lokasinya kita kasih tahu di mana. Nah, baru dapat izin dari kelurahan Bang. Nanti dari kelurahan dapat SK itu. Nah, itulah setelah SK diterbitkan dari lurah, baru kita bisa operasional. Karena kan bank sampah ini kan termasuk salah satu penggiat lingkungan di bawah kelurahan, yaitu di KRW-an. Nah, Bang, buat membuka mindset masyarakat di lokasi gitu kan, untuk memilah sampah itu pasti sulit lah dalam artian. Ada mungkin orang datang ke bank sampah itu benar-benar bawa sampah. Pasti ada gitu kan gitu. Nah, yang pengen saya tahu itu bagaimana caranya abang membuka mindset masyarakat gitu. Nah, jadi saya buka mindsetnya itu dengan awalnya cuan. Jadi sampah itu kalau kita nggak tahu orang nggak sepele. Padahal di situ ada mutiaranya. Iya kan? Makanya bank sampah kita bank sampah sumber mutiara. Sumber mutiara. Oke. Iya kan? Nah dari situ kita coba nih pas nimbang ada juga yang mereka belum teredukasi tapi udah dengar nih bank sampah. Nah mereka bawa sampah. Biar mereka tetap datang, biarpun sampahnya masih sampah beneran, kita edukasi di situ Bang. Jadi pelan-pelan kita ajarin nih, nah gini nilainya yang gede, botol misalnya, kertas atau logam. Nah nanti dipilah sendiri-sendiri. Nah itulah yang menjadi nilai. Nah lama kelamaan berjalan, mereka juga paham. Akhirnya sekarang udah enak. Udah enak ya. Udah enak. Jadi bener-bener masyarakat itu nabung ke bank sampah itu sampahnya kita udah nggak perlu repot lagi ngelola. Udah nggak perlu milah lagi. Udah nggak perlu. Tinggal empat-empatin aja. Karena memang susahnya di situ Bang. Di situ. Masyarakat itu masih yang satu tempat sampah di rumah, semua sampah itu masuk. Ini salah satu tugas bank sampah lah. Jadi kita itu harus tanamin mindset tadi. Mindset itu harus ditanamkan kayaknya sekarang dari umur anak-anak dah. Karena kan kalau kayak kita diomongin sampah pasti cuek.
nggak peduli gitu. Betul. Nah tapi kan kalau kita udah mindset anak kecil udah kita bangun, kedepannya insya Allah sampah Indonesia itu bisa terpilah. Berarti tempat abang pun udah menjadi tempat edukasi. Betul. Itu orang tadinya nggak percaya saya bangun kayak toko. Jadi sampah bank sampah kok nggak kayak bank sampah gitu. Oke. Nah itu saya pengen ngajak orang dengan melihat dia tertarik. Oke. Dari situlah saya gampang bicaranya. Jadi tempat apa sih nih? Nah yuk sini, baru kita ngobrol, kita ngopi, anak-anak kita ajak gambar, baca buku. Di situ kita siapin. Bisa. Jadi dari situlah edukasi mulai. Jadi anak-anak tuh senang ke situ karena di situ kayak spot tempat bermain. Gitu. Itu salah satu cara yang paling gampang untuk menarik anak-anak. Untuk sampah-sampahnya apa aja sih bang yang diterima di bank sampah? Nah, kalau bank sampah kita, semua sampah non organik kecuali kayu ya, kita terima bang. Sama Non-organik? Non organik, kain sama kayu kita terima. Kayak plastik itu banyak jenisnya, botol plastik, emberan apa semua itu banyak jenis. Terus kertas, kardus, ya kan, logam kan panci mama tuh. Oh iya. Ya kan, pada bocor, ya udah kirim bank sampah jadiin cuan. Berarti yang nggak diterima sama abang itu sampah kayu, Sama kain. kain. Satu lagi bang, sama masyarakat. Iya kan? Itu perlu diedukasi. Bang, nah tadi pertanyaan awal tuh yang saya bilang, katanya gara-gara sampah, abang sampai bisa diundang keluar kota, bahkan bisa naik pesawat iya, lah iya. ibarat kata. Itu Ceritain, juga. Bang. Itu nggak percaya tadinya ya kan. Ada anggota dia sebelum itu mungkin nanti kita bisa naik pesawat nih. Nggak mungkin. Masa tukang sampah naik pesawat ya kan. Iya. Nah akhirnya berjalannya waktu ada nih perusahaan besar DM kita. BUMN tuh Oke. kebetulan. Oh, ada itunya juga. Kita ada IG-nya. Ada IG-nya ya. IG-nya Sumber Mutiara Tangerang. Nah, nge-DM dari IG WA ke saya nih. Oke. Pak, bisa nggak tolong edukasi masyarakat saya di Kalimantan nih? Wah, jauh banget sih. Kalimantan. Oke. Jauh banget nih. Ya udah nanti semua biaya ditanggung. Oke. Edukasi apa nih, Bu? Kak, saya bilang. Ini bank sampah kita udah ada cuman stagnan. Jadi Oke. mati suri gitu. Oke. Udah lama tapi mati suri. Mati suri hidup mau mati ogah gitu. Iya. Nah dari situ Bang Edwin sama tim bisa nggak datang kemari? Ya boleh aja, cuman kan konsepnya apa nih saya bilang? Edukasi plastik Pak. Jadi tentang plastik diolah menjadi barang berguna. Oh ya udah dari situ mulai tuh tekan kontrak, berangkat tuh naik pesawat. Berangkat ya? Iya, nggak nyangka itu. Berapa hari itu bang? Sekitar 3-4 hari lah di sana. 4 hari. Berarti di sana abang edukasi tuh terkait dengan sampah. Terkait bank sampah dan sampah plastik diolah jadi furniture. Oke. Gitu. Untuk tempat yang tadi saya bilang itu sekarang udah menjadi tempat edukasi. Betul. Jadi untuk teman-teman nih yang punya sekolah gitu ya, yang punya taman pendidikan gitu ya, kalau mau edukasi terkait dengan pemilahan sampah gitu kan, bagaimana anak-anak itu mengerti gitu kan tentang bagaimana cara memilah sampah, bisa datang ke Bank Sampah Sumber Mutiara Kota Tangerang gitu ya, bisa langsung jadi ke Bang Edi ya. Memang konsep itu kita coba ngejalin hubungan nih sama sekolah-sekolah kalau bisa ya kan. Jadi nanti sekolah bisa datang mau edukasi apa nih tentang anak-anak sekolah, misal bikin ekobrik ataupun bikin hiasan-hiasan dari kardus ataupun dari plastik itu, dari sampah. Dari sampah lah, materialnya sampah gitu. Menjadi mereka kreasi bisa- gitu ya, anak-anak gitu ya. Betul. Oke. Bang, untuk support, nah biasanya kan kalau bank sampah itu tadi abang bilang itu di bawah naungan kelurahan lah, pemerintahan lah. LH ya. Dinas Lingkungan Hidup. Oke, Dinas Lingkungan Hidup. Support dari pemerintah gitu ke bank sampah itu seperti apa dan bagaimana? Nah, support pemerintah kalau di Kota Tangerang udah menurut saya bagus. Karena gini, mereka itu tidak mensupport orang-orang yang hanya orbitan. Oke. Jadi mereka ngelihat dulu nih gerak kita.
Nah setelah kita bergerak benar-benar real, mereka baru support tuh. Oke. Banyak support itu banyak banget. Jadi kita kerja dulu nih. Kerja dulu, sebenarnya kita sosial dulu dan kita punya tujuan untuk lingkungan. Nah mereka supportnya Luar biasa ya. luar biasa. Ya, intinya pemerintah itu melihat hasil kerja Hasil dulu kerja gitu dulu. ya. Kalau memang berbuah ibarat kata baik, pasti disupport seperti itu ya. Jadi apa-apa kita nggak minta. Jadi setiap program dari LH buat kelurahan itu kita langsung jadi sasaran gitu. Langsung jadi sasaran, langsung kasih lah gitu Kasih ya. lah, kayak kita kan baru pertama kali nimbang kan timbangan masih gantung nih. Oke, Kecil. iya. Langsung kasih timbangan duduk gitu kan. Itu kan lumayan harganya Bang. Betul. Gitu. Terus kasih gerobak gitu. Terus bang sampah juga dirapihin tuh Tempatnya. ada yang ya apa kan masih tanah becek Oh, iya. di konblok ya. Oke. Jadi ya alhamdulillah mereka support gitu. Support Terus, ya. Terus kan kita wajib laporan ya Oke. kalau ke LH. Nah dia ada ngasih uang pulsa lah Oke. buat pelaporan. Buat laporan lah gitu ya. Nah terus hasil kan pasti nih namanya nasabah, jumlah nasabah lah Bang. Jumlah nasabah yang sekarang itu kurang lebih Nasabah kita nggak banyak sih, terakhir kayaknya 143. 150 orang lah ya. Iya. Kepala keluarga lah gitu ya. Itu macam-macam. Macam-macam ya. Ada ya rata-rata sih kepala keluarga. Oke. Jadi mereka itu warga kita RW 08. Ada juga yang dari luar Bang. Ada juga Jauh-jauh ada juga. datang ke situ bawa Datang, sampah. ya bawain. datang bawa mobil nganterin sampah buat nabung. Ada juga yang seperti itu. Itu orang berarti datang bawa sampah, ngiloin, dapat cuan. Dapat cuan. Itu. Tapi ada yang donasi juga. Ada. Enggak semua orang itu Ada. mengharapkan cuan. Enggak. Jadi dia mereka support karena keberadaan bank sampah ini menginspirasi. Oke. Mereka support. Biarpun dengan sampah, tapi kita tetap Penghargaannya. penghargaan lah bagi bank sampah. Penghargaan gitu ya. Itu salah satu untuk kita juga Ya, berinovasi. motivasi kita juga kan gitu. Terus Bang, untuk ya namanya sampah gitu kan, orang ngasih yang tiap hari gitu, pasti banyak tuh di tempat tuh, kan di lokasi. Itu abang lemparnya mana Bang? Nah, sampah kita ada yang daur ulang langsung di tempat. Ada yang didaur ulang dulu. Iya, Tempat. di tempat di bank sampah sendiri. Oke. Nah, itu kita bikin kayak plakat, Oke. furniture, Oke. ya pernak-pernik hunting gitu-gitu kan. Itu itu dibuat dikelola langsung di lokasi. Iya. Nah, pernik itu dijual lagi tuh gimana? Nah, biasanya order tuh dari Order. perusahaan, Oke. atau sekolah mereka perlu yang dari daur ulang deh. Oke. Kita bikinin. Udah jalan gitu ya. Jalan begitu. Cuan lagi aja. Yo, kan? ya itu kita nggak direncana, cuman Oke. alhamdulillah Berjalan dengan aja. program berjalan aja. Jalan Kita nggak ngoyo, kita harus nyari. Mereka pada DM dari IG rata-rata. Oke. Mereka nanya, ngelihat histori, akhirnya mereka tertarik. Oke. Terus untuk yang banyaknya itu Yang sampah-sampah kayak kardus itu kan Ya. kita belum bisa kelola. Ada sedikit kita bikin kayak kertas daur ulang, Oke. ya kan. Ah, Terus yang banyak kita kirim ke bank sampah induk ataupun ke lapak-lapak. Oh, Pelapak itu mereka jemput. Setelah volumenya udah berapa ton gitu. oh iya, beratusan kilo gitu kan, tonan Tonan. gitu. Ton. Karena kan hasil penjualan itu juga nanti akan berputar kembali untuk masyarakat, Iya, untuk nasabah kita. untuk nasabah. Nah, jadi hasil penimbangan itu kita jual, uangnya ke masyarakat. Balik lagi ke masyarakat gitu. Iya memang sampah ini memang yang apalagi lingkungan kita itu udah nggak ada tempat ya Bang. Betul. Kalau dulu mah ibarat kata kita punya kebun lebar gitu kan. Betul. Nah itu mindset yang itulah yang perlu kita rubah. Betul. Ya. Apalagi kita lihat sekarang itu rumah udah padat banget. Untuk buang sampah sembarang udah nggak mungkin. Apalagi udah bakar. Wah, apalagi bakar jangan. Jadi sekarang itu kita harus tanamin mindset bahwa sampah kita itu harus kita kelola dari sumbernya gitu Bang. Kita harus mengelola sendiri. Kan sampah kita itu tanggung jawab kita kan. Betul. Kita udah dibantu dengan misal botolnya kan udah bantu kita bawa minum, bawa air ya kan. Nah kenapa harus buang sembarangan? Betul. Ya kan? Nah di situ ngelola dari awal. Kalau itu dikelola, sampah mungkin bisa zero.
zero waste kalau bahasa Inggris ya kan. Nggak ada sampah tuh di kota gitu. Iya, jadi sampah itu terkelola dari sumbernya. Dari sumbernya. Apalagi sekarang presiden udah menginstruksikan untuk sampah itu benar-benar perusahaan semua kelola. Bukan dari rumah tangga doang nih. Dari perusahaan juga harus mengelola sampahnya sendiri. Nah, nanti keluar itu udah benar-benar barang yang material yang bisa dipakai. Itu penting banget. Penting itu. Jadi nanti di TPA itu bisa minim lah sampah yang dibuang ke sono. Iya. Apalagi isu-isunya, bukan isu ya, emang udah kenyataan di depan mata, itu TPA pada semua penuh semua. Penuh Penuh gunung. Iya kan? Itu kan bener-bener Iya, banget. jadi kita masyarakat harus benar-benar sadar. Open mind. Open Ya. mind. Jadi sampah masuk kita bersihin, cuci, handset itu harus ditanam. Jadi jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk ngeberesin sampah kita. Penting banget itu. Kalau abang punya sampah, ya bersih kirim aja ke bank sampah kita. Jauh. Tapi kalau ngomongin jauh, nggak jauh loh bang. Sampah itu dari itu kemarin Samosir ngirim ke kita. Dari Samosir. Karena itu benar-benar orang sadar banget gitu. Dari Samosir. Samosir Datang paket sampah ke kita untuk dikelola. itu isi sampahnya apaan bang? Ada botol, ada kaca, ada plastik. Dari Non organik. Mereka udah tahu pilah sampah gitu. Jadi paket itu udah harum gitu. Yes. Cakep gitu. Jadi mindset seperti itulah yang dampaknya gini. Di RW saya malah jadi bingung dia. Kok paket jauh-jauh amat? Apaan? Buka aja sendiri saya bilang kan. Itu sampah bu, saya bilang kan. Oh jadi sampah itu bisa bersih begini. Iya bu. Nah itulah saya edukasi yang paling gampang seperti itu saya nyontohin. Gitu. Penting. Berarti edukasi nih. yang penting. Edukasi penting. Dari anak kecil lah ya. Betul. Ya sebenarnya nggak harus anak kecil lah juga. Kan. Perusahaan juga pernah tuh kita edukasi buat membangkitkan Minat. supaya minat pilah sampahnya. Kita edukasi ke perusahaan nih. Di situ kita diundang juga. Pernah juga ya. Pernah juga. Itu luar biasa. Ternyata dari sesuatu yang kotor itu ternyata ada mutiara. Betul. Iya, itu filosofi. Kalimat penutup lah Mbak dari abang gitu kan terkait sampah Sampah, ini buat masyarakat banyak lah gitu, bukan hanya untuk anak muda tapi untuk ibu-ibu juga, untuk bapak-bapak juga gitu. Orang juga udah pada sering dengar bang ya. Oke. Jadi kalau saya terinspirasi sama teman juga bahwa sampah itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Oke. Jadi kita lah yang mengelolanya bang. Sampah itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, makanya sampah itu kita yang mengelola. Betul. Gitu, lingkungan bersih, hidup juga jadi sehat, gitu kan. Cuan Dato. endingnya luar biasa. Bang Edwin, terima kasih banyak waktunya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah mau hadir di tengah-tengah kita gitu. Bang Edwin juga luar biasa. Semoga nanti Bank Sampah Sumber Mutiara Kota Tangerang ini bisa lebih berkembang, bisa menginspirasi masyarakat banyak sehingga bisa meminimalisir sampah yang ada. Betul. Terima kasih Bang Edwin, salam sehat buat Abang dan rekan-rekan. Oke teman-teman, salam sehat, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.